Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami akan sedikit mengulas tentang salah satu hama dari tanaman alpukat, entah itu bibit, entah itu pohon, yang jika tidak Anda tangani, akibatnya fatal. Biasanya pohon bisa mati. Dan di awal petanda atau hama keberadaan itu biasanya Anda tidak begitu ngeh, dan akhirnya pohon biasanya begitu sudah penyakit atau larva yang menyerang, hama yang menyerang itu sudah lama, akhirnya pohon akan mati. Ini adalah salah satu tanaman, dan di belakang ini adalah beberapa tanaman yang kita eliminasi, bibit alpukat yang kita eliminasi untuk tidak kita kirim, karena memang sebelum kita, jika ada pesanan bibit alpukat dan kita eliminasi dulu, salah satu yang paling kita prioritaskan untuk kita cek adalah bagian batang bawah, dan apakah hama, yaitu hama penggerek batang, apakah ada. Jika ada, kita eliminasikan. Dan ini adalah beberapa tanaman yang sudah kita eliminasi untuk tidak kita kirim. Dan di video kali ini kita akan mengulasnya itu lebih dalam, mulai dari bagaimanakah ciri-cirinya, apa efeknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu, saksikan video kami sampai selesai. Ini adalah 3 bibit yang kita bedakan, yang berbeda. Ini ada yang sudah lumayan besar, ini ada yang kaki 2, dan ini ada yang bibit ukuran standar. Dan ketiga-tiganya terserang larva dari penggerek batang. Ini 2, ini di belakang nanti juga kita contohkan tanaman yang sudah sembuh dari penyakit atau hama penggerek batang. Seperti apakah caranya? Untuk Anda ketahui bahwa ciri-ciri dari tanaman alpukat salah satunya yang terkena penggerek batang adalah ada bagian putih, ada space putih yang itu merupakan kotoran dari larva sendiri. Ini bukan serangganya. Serangganya mirip bentuknya mirip kunang-kunang, ada apa sungu seperti itu, dan ada antenanya. Dan ini yang ada di bagian dalam, ini adalah larva dari hewan tersebut, dari serangga tersebut. Dia akan makan, dia akan masuk ke dalam batang bagian dalam, atau lebih bisa dikatakan galihnya. Bagian dalamnya dia akan makan dari bawah sampai ke atas, sampai tanaman ini nanti akan lama-lama mati. Karena jika nanti dia udah besar, dia akhirnya juga akan keluar, namun biasanya tanaman akan mati. Ada banyak ciri-cirinya, dan kita lihat seperti apa. Dan ini mari kita lihat bagian dalam dari batangnya, itu sudah kecoklatan, sudah busuk, sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Bisa-bisa nanti pohon akan mati. Ketika masih seperti ini masih aman, karena bagian samping kulit itu masih sehat. Tapi jika Anda biarkan lubang itu terbuka dan Anda tidak ada penanganan, maka bisa Anda lihat nanti saya akan perlihatkan beberapa ketika tidak ditangani. Ini bisa Anda lihat bagian dalam ada lubang. Ini dimakan oleh larva atau ulat dari serangga tersebut. Ini beberapa kali kita sebenarnya sering menjumpai ketika kita coba buka ada ulatnya beberapa kali, bahkan sering. Cuman mohon maaf karena saat pengambilan gambar ini ulat tidak ada di dalam batang. Kemungkinan karena memang sudah tumbuh dan sudah keluar dari yang tadinya pupa atau larva atau ulat, itu sudah menjadi dewasa atau sudah menjadi serangga, sudah keluar dari lubang. Cuman juga harus ada penanganan walaupun ulat sudah keluar. Karena apa? Yang kami temui di beberapa tanaman yang kita coba buka, ada banyak yang coba kita buka, ketika tidak ditutup dan sudah tidak ada ulatnya, itu ini akan Anda lihat
dalamnya nanti akan ada serangga kecil. Itu bukan beda dengan ulat yang menyuntikkan lubang ini. Ini seperti kutu dan dia akan masuk pada lubang yang sudah ditinggalkan oleh larva tersebut. Ini bisa Anda lihat, ini ada seperti kutu kecil, hewan kecil, dan ini sering dijumpai di beberapa lubang yang sudah ada tidak ada larvanya. Ini enggak hanya satu, biasanya ada beberapa. Kemudian juga sering kita jumpai itu ada telur. Kemungkinan menurut kami serangga dia akan mengeluarkan telurnya lagi di bekas lubang yang tidak tertutup. Untuk hewannya mirip seperti ini. Ini adalah hewan dari yang menyuntikkan larva, dan ini adalah larva tersebut yang sering kita lihat di beberapa penggerek batang ini. Dan ternyata memang untuk prosesnya dari dia bertelur itu sekitar 1-2 minggu menjadi ulat, dan dari ulat atau pupa itu sekitar 3-4 minggu menjadi dewasa dan dia akan keluar dari lubang. Dan bagaimanakah cara untuk mengantisipasi dan menanggulangi atau mengobati tanaman yang sudah terserang seperti ini? Pertama, siapkan alat-alatnya, yaitu usahakan pakai suntikan agar lebih mudah dalam Anda menangani. Kemudian Anda gunakan air bersih dan insektisida, bisa Anda gunakan apapun insektisida. Ini kita gunakan Densis. Kita campur dengan perbandingan 2:1, air 2 dan Densisnya atau insektisidanya itu 1. Kita suntikkan di bagian lubang seperti ini pelan-pelan. Meskipun sudah tidak ada ulat di bagian dalam, dia sudah keluar dan sudah menjadi serangga, ini tetap harus dilakukan agar tidak ada hewan lain yang masuk ke lubang ini, atau kutu atau apapun untuk masuk dengan. Selain itu juga serangga atau penggerek batang tidak akan menempatkan atau menelurkan lagi di tempat ini, karena sering kita jumpai akan ada lagi telur di dalamnya ketika ulat yang pertama sudah keluar. Setelah Anda suntikkan, ambil sedikit kain, sobek sedikit kain. Kenapa demikian? Karena untuk lubang sekecil ini kita susah untuk menutup dengan kayu atau dengan benda-benda lain, agak susah. Kecuali ketika di batang tua itu lubangnya agak besar, biasanya lebih mudah. Cuman kalau untuk kecil ini kita tutup saja dengan kain untuk mempermudah. Setelah itu kita basahi lagi dengan campuran insektisida tadi. Setelah itu kita tutup rapat dan kita ikat, bisa menggunakan isolasi plastik atau bisa menggunakan tali rafia atau bisa menggunakan ini kita menggunakan plastik wrap yang biasa kita gunakan untuk okulasi. Dan ciri ketika nanti sudah berhasil adalah di bagian bekas lubang atau di sekitar lubang sudah tidak ada putih-putih kotoran dari lubang tersebut. Ini 2 dari tanaman yang sudah berhasil kita obati. Ini awalnya, ini 1 bulan setelah kita pengobatan. Akan kita perlihatkan seperti apa hasilnya. Ini di bagian samping-sampingnya sekitar dari lubang kemarin sudah tidak ada putih-putih kotoran dari hewan tersebut. Dan kita lihat ini lubang sudah tertutup. Secara otomatis nanti lubang akan tertutup seperti ini. Ini bekas lubang kemarin. Dan memang tetap akan meninggalkan bekas, karena apa? Jika Anda lihat tadi hasil karya dari larva itu dia akan merusak batang, sehingga meskipun sudah diobati seperti ini tetap akan ada bekas luka atau bekas memar. Jika Anda lihat lebih dalam ini, lebih jelasnya ini bagian yang terkena itu sekitarnya tetap akan gosong dan bagian yang lain masih utuh. Jika tidak ada obati, biasanya dia akan naik ke batang sampai atas dan akan semakin fatal dan akhirnya pohon atau tanaman mati. Demikian video dari kami. Dukung kami untuk terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda dengan cara klik subscribe tombol di bawah ini. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya yang akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda. Dan bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut seperti apa tanaman buah, bisa kunjungi website kami di tombol berikut ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?